Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayu Pratiwi dari kelas C Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan PPT agama saya dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPD. Judul dari materi saya kali ini adalah Hukum Islam dan Masalah Kontemporer, Pajak dan Fikih Lingkungan. Hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam merupakan bagian dari unsur ajaran Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia, terutama dalam pelaksanaan tugas kekhalifahan di muka bumi. Hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya adalah coraknya yang responsif, adaptif, dan dinamis yang membuka peluang bagi kehidupan, perubahan, dan pembaharuan sesuai dengan semangat zaman. Hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak mungkin mengalami perubahan karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat qadim. Setiap yang qadim bersifat statis, tidak berubah. Sumber-sumber hukum Islam. Hukum fikih Islam merupakan hukum-hukum syariat yang Allah menuntut hamba-hambanya untuk melaksanakannya. Sumber hukum dalam kajian usul fikih dikenal dengan istilah dalil. Dalil fikih yang disepakati sebagaimana dikemukakan Abdullah Al-Majid Muhammad Al-Khofawi, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Rasulullah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Hukum Islam pada masalah kontemporer. Yang dimaksud dengan hukum Islam kontemporer adalah hukum Islam pada masa kini atau dewasa ini. Sedang yang dimaksud dengan hukum Islam dalam konteks ini adalah fikih. Jadi, hukum Islam kontemporer adalah perkembangan pemikiran fikih Islam dewasa ini. Penyebutan kontemporer pada fikih maksudnya adalah pola pemahaman fikih abad 19 dan seterusnya. Dari tema yang diangkat dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian. Masalah kontemporer dalam hukum Islam mencakup tantangan-tantangan yang timbul akibat perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Ciri-ciri hukum Islam kontemporer. Hukum Islam kontemporer memiliki beberapa ciri, yaitu mendialogkan antara teks wahyu tertulis dan konteks wahyu tak tertulis atau realitas sosial, mengalami pergeseran dari pemikiran yang kaku ke pemaknaan yang fleksibel, menghadapi tantangan kompleks dalam menghadapi perubahan zaman, tetap relevan dan menyediakan kerangka kerja yang adil, etis, dan bermakna dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kajian hukum Islam kontemporer. Kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum keluarga, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek pidana, yang keempat aspek kewanitaan, yang kelima aspek medis, yang keenam aspek teknologi, yang ketujuh aspek politik, dan yang kedelapan adalah aspek ibadah. Faktor yang melatar belakangi munculnya isu hukum Islam kontemporer. Yang pertama adalah arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang mayoritasnya penduduk ada. Faktor yang melatar belakangi munculnya isu hukum Islam kontemporer. Yang pertama, arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya.
Yang kedua, munculnya keadaan baru di kalangan cendekiawan Muslim kontemporer untuk menggugat kemapanan sistem hukum Barat di banyak negara Islam. Yang ketiga, masih terpakunya pemikiran fikih klasik atau lawan kontemporer dengan pemahaman yang tekstual dan hoc dalam parsial, sehingga kerangka sistematika pengkajian tidak komprehensif dan aktual, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Pajak dalam hukum Islam. Pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada khas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menuntut biaya produksi, barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam ajaran Islam, pajak sering diistilahkan dengan ad-doribah, yang jamaknya adalah ad-doroib. Ulama-ulama dahulu menyebutnya juga dengan al-muks. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau ad-doribah, di antaranya adalah yang pertama, al-jizyah atau upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam. Yang kedua, al-kharaj atau pajak bumi yang dimiliki oleh negara. Yang ketiga, al-ushr atau bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam. Pendapat ulama tentang pajak. Pendapat pertama, menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat, dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendapat kedua, menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban atau hak untuk dikeluarkan selain zakat." Hadis riwayat Tirmidzi. Para ulama. Syarat-syarat pemungutan pajak. Para ulama membolehkan pemerintahan Islam memungut pajak dari umat Islam, meletakkan beberapa syarat yang dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrong oleh negara musuh. Kedua, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, al-ushr, kecuali dari pajak. Ketiga, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Keempat, pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi. Kelima, pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja. Keenam, harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Ketujuh, besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. Fikih lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup atau fikul bi'ah. Jika ditelisik dari sisi semantik,
terdiri dari dua kata, kalimat majemuk, mudhof dan mudhof ilaih, yaitu kata fikih dan albi'ah. Secara bahasa, fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fikhan, yang berarti al-ilmu bisyai'i, pengetahuan terhadap sesuatu, al-fahmu atau pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsil atau terperinci. Kata albi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan atau fikul bi'ah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Fikih al-bi'ah yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan yang mencegah kemudaratan. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah atau tujuan syariat agama yang terumuskan dalam kulliyat al-khams, yaitu hifz al-nafs, yaitu melindungi jiwa, hifz al-aql, melindungi akal, hifz al-mal, melindungi harta, hifz al-nasab, melindungi keturunan, hifz al-din, melindungi agama. Nah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena sesungguhnya yang benar datanya dari Allah dan yang salah datanya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.